Penutupan sementara akomodasi pariwisata Jatiluwih. Siswa melintasi di jembatan rawan ambruk. Berita olahraga dalam segmen Kompas Sport. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Per 1 Desember 2025 saudara, Kompas Dewata Pagi berubah nama menjadi Kompas Pagi. Tentu tetap dengan berita independen dan terpercaya. Dan segmen Kompas Sport juga akan hadir mewarnai siaran buletin kami. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan @Facebook kami di Kompas TV Dewata. Juga saksikan serta subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya, Cokorda Bagus, kita simak informasi selengkapnya dalam program Kompas Pagi, edisi Kamis 4 Desember 2025 di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sebelum menyimak berita terbaru hari ini, kita simak terlebih dahulu rangkuman berita Kompas Pagi episode sebelumnya. Berikut kami hadirkan kilas peristiwa Rabu. Pasca kasus pencurian berangkas di kantor LPD Desa Adat Yehpoh, Desa Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu sore, warga dihebohkan dengan penemuan berangkas di sebuah kebun warga sekitar 600 meter dari kantor LPD. Dari hasil pemeriksaan polisi, dari total uang 140 juta rupiah di dalam berangkas, 16 juta rupiah diantaranya berhasil digasak pelaku. Ulah tak terpuji kembali dilakukan wisatawan asing di Bali. Kali ini, warga negara Amerika Serikat nekat menyiram alat berat proyek dengan solar dan mengintimidasi seorang perempuan pemilik alat berat hingga berujung ke perkelahian. Niat jahat memang bisa datang kapanpun, seperti yang dilakukan oleh pria paruh baya di Badung, Bali yang nekat menggondol handphone milik korban kecelakaan. Bahkan aksi korban baru diketahui 4 bulan pasca kejadian atau setelah melakukan aksi pencurian serupa. Mantan pelatih timnas Kanada, John Hetman, dirumorkan menjadi salah satu pelatih yang diwawancarai PSSI untuk mengisi kekosongan kursi pelatih skuad Garuda. Beralih ke Super League Indonesia, takluk di AFC Champions League 2, Persib Bandung mengamuk di lanjutan Super League. Madura United menjadi pelampiasan Maung Bandung diterkam 4 gol berbalas 1. Tim Liputan Kompas TV Bali. Saudara, Pansus Trap DPRD Provinsi Bali menutup sementara 13 bangunan akomodasi wisata di Jatiluwih, Tabanan yang diduga melanggar aturan tata ruang di zona LSD dan LP2B. Temuan kasus ini sekaligus memicu penegasan pemerintah daerah untuk melindungi kawasan warisan budaya dunia. Selasa 2 Desember 2025, Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan atau Pansus Trap DPRD Bali sidak ke kawasan Jatiluwih, Tabanan. Pansus Trap menyatakan penutupan sementara untuk 13 bangunan akomodasi wisata yang dinyatakan melanggar zona lahan sawah dilindungi LSD serta lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Seluruh bangunan tersebut mulai ditutup setelah pemiliknya digetok surat peringatan ketiga oleh pemerintah Kabupaten Tabanan per 1 Desember 2025. Pansus Trap juga menerima 5 pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran serupa yang saat ini masih diverifikasi. Jadi prinsipnya seluruh kegiatan yang ada di wilayah LP2B dan LSD ya kita sudah sepakati bersama tadi harus disterilkan dari ada kegiatan bangunan.
sebagai langkah awal kami sekarang ini adalah penutupan dulu sementara. Karena SP sudah disampaikan kepada pejabat Kabupaten Tabanan, ya Pak Sekda dan pejabat lainnya itu tanggal 1 baru diberikan SP ketiga. Setelah tanggal 1 7 hari baru ada kegiatan. Kalau udah ada SP itu artinya pembongkaran ya. Nah, jadi sekarang ada 3 tempat itu nanti akan disampaikan oleh Pol PP dan kemudian Pak Sekda. Ya, kemudian kami juga mohon perhatian di luaran daripada kawasan ini juga ada bangunan di luar sana itu yang kita lihat ada juga melanggar LP2B dan LSD. Sekarang kita lakukan kegiatan untuk melakukan penutupan sementara. Dan juga ada Dumas, ya, ada kegiatan di tempat suci, ya, tempat suci itu orang melukat. Ada Dumas kepada kami di Soka, wilayah Soka itu ya, ada kegiatan itu milik daripada Subak atau Desa Adat. Tapi sekarang difungsikan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu nanti kita akan panggil ya pada waktu giat ke depan RDP kita akan panggil pengelolanya itu supaya adil diberikan kepada siapa yang punya hak. Ya itu. Selain itu, Kasat Pol PP Provinsi Bali, Idewo Nyoman Rai Darmadi menegaskan, apabila ke depan dibutuhkan tindakan pembongkaran, maka pemerintah Kabupaten Tabanan akan menjadi pihak yang menurunkan tim penertiban. Karena Jatiluwih merupakan warisan budaya dunia UNESCO, maka kawasan ini harus mendapat atensi khusus dan perlindungan penuh dari pemerintah daerah agar tata ruang dan subak tetap terjaga. Sementara Pak ya, yang kita yang sudah disampaikan surat peringatan 123 oleh Kabupaten Tabanan, tentu kami akan melaksanakan tindak lanjut. Ya. Akan kami panggil semua ya, ke-13 itu untuk memastikan bahwa surat peringatan yang sudah disampaikan oleh Kabupaten juga benar-benar bisa ditindaklanjuti sampai selesai. Artinya tentu harapannya pembersihannya ke Kabupaten karena kan ini kan warisan budaya, warisan dunia dari 1000 hektar kalau tidak salah di 2 hektar itu kan akan didata kembali. Tadi di luar 13 ada kemungkinan juga masih ada tercecer yang belum terdata kan 1000 hektar mereka. Selanjutnya, pihak pemilik atau pengelola dari masing-masing bangunan yang melanggar akan segera dipanggil untuk diminta keterangan oleh pihak Pansus. Langkah pengawasan ini diharapkan mampu menjaga keutuhan Subak Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia UNESCO, sekaligus memastikan setiap pembangunan di kawasan tersebut tetap patuh pada aturan tata ruang dan berpihak pada terjaganya pelestarian lingkungan. Putu Farah, Kompas TV, Tabanan, Bali. Polda Bali menyatakan hingga saat ini, saudara, situasi Kamtimas di wilayah Bali masih aman. Pejabat Polda Bali berharap seluruh pihak untuk berperan aktif menjaga Kamtibmas jelang musim libur Nataru 2025, termasuk wisatawan, agar menaati ketentuan dan norma-norma yang ada di Bali. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, memastikan hingga saat ini Kamtibmas wilayah Bali masih terjaga. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Jelang libur Nataru 2025, Polda Bali meminta seluruh pihak, tidak hanya aparat pemerintah, untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas dengan menaati serta menghormati peraturan dan norma-norma yang ada di Bali selama berlibur atau berinvestasi di Bali. Hal ini berlaku juga untuk wisatawan asing, di mana Polda Bali sudah mengimbau ke konsulat negara asing agar memeringati warganya menaati ketentuan yang ada. Terdata kita masih kondusif untuk Bali ini secara umum, ya baik tingkat kejahatan maupun gangguan Kamtibmas. Ini tidak terlepas dari peran serta semua unsur masyarakat, ya termasuk teman-teman pecalang dan semua unsur yang terlibat aktif dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban di Pulau Dewata ini. Ya. Kita menghimbau dari aparat kepolisian menghimbau kerjasamanya, mari kita sama-sama menjaga rumah kita ini, membuat tempat kita ini menjadi nyaman, aman untuk dikunjungi siapapun yang ingin menikmati keindahan alam maupun berinvestasi di Pulau Dewata ini. Sementara dalam siaran pers Kementerian Pariwisata 26 November 2025 lalu menyebut, Kemenpar menyiapkan 65 paket wisata
untuk mendorong pergerakan wisata dan menggerakkan ekonomi nasional selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Paket wisata tersebut mencakup 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) serta berbagai destinasi unggulan di luar DPP. Wamenpar Niluh Puspa menyatakan, seluruh paket dikurasi untuk memenuhi beragam preferensi wisatawan sekaligus mendorong pencapaian proyeksi kedatangan 1,3 juta wisatawan mancanegara dan sekitar 100 juta pergerakan wisatawan Nusantara pada Desember 2025. Komang Suarbawa, Kompas TV, dan Pasar Bali. Sorotan lainnya, Saudara, perkelahian mewarnai penangkapan seorang warga negara asing terduga pengedar narkoba di kawasan Canggu, Bali. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan pelaku lain beserta barang bukti senjata tajam dari villa tempat tinggal pelaku. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat seorang warga negara asing sempat melakukan perlawanan saat ditangkap oleh anggota Polres Badung dan Polsek Kuta Utara. Bule yang belakangan diketahui warga negara Prancis berinisial MAA ini ditangkap setelah yang bersangkutan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan dan kabur saat melihat polisi yang tengah bertugas pengamanan acara menteri di Bali. Setelah berhasil dibekuk, petugas menemukan barang bukti narkoba jenis kokain dan ganja di dalam kantong celana pelaku. Polisi juga melakukan penggeledahan di villa tempat tinggal pelaku dan menemukan sejumlah perlengkapan yang diduga untuk memproduksi cairan narkotika jenis THC atau ganja cair, serta ratusan pot vape dan senjata tajam jenis katana. Selain itu, petugas juga mengamankan satu pelaku lainnya, warga negara Amerika Serikat berinisial KLR yang membantu pelaku untuk memasarkan barang haram tersebut. AS, laki-laki 35 tahun, warga negara Prancis, pekerjaan sebagai investor, alamat sementara itu di Villa De Jinong, Bali, Desa Cemagi, Kecamatan Memili, Kabupaten Badung. Sedangkan modus operandi yaitu menyimpan narkotika, diduga kokain dan diduga ganja di dalam kedua saku kanan dan saku kiri celana pendek warna hitam. Peran pelaku sebagai pengedar. Selanjutnya, tim gabungan Polres dan Polsek Kuta Utara melakukan penggeledahan ke wilayah villa dan didampingi oleh Kapolsek Mengui, yaitu Villa De Jinong, Bali, yang beralamat di Banjar Pengayahan, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang-barang dengan rincian sebagai berikut. 1. 3 buah kotak kertas putih yang di dalamnya berisi vape yang belum berisi cairan dengan sejumlah total 147 ditemukan di dalam tas hitam di dalam kamar. Kemudian yang kedua, 2 bendel plastik klip kosong. Kemudian yang ketiga, 1 buah speed atau alat suntik. Kemudian yang keempat, 5 unit handphone, dan yang kelima 1 buah samurai. Dari tangan pelaku, petugas menyita cairan ganja seberat 1,54 gram, 1 botol cairan ganja dengan berat 4,23 gram, 1 paket kokain seberat 4,97 gram, ganja kering dengan berat 1,93 gram. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 111, 112, atau pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dengan denda 8 miliar rupiah. Nandang Astika, Kompas TV, Badung, Bali. Siswa melintas di jembatan rawan ambruk. Informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Kompas Pagi.
Saudara, puluhan warga dan siswa di Kelurahan Pendam, Kabupaten Jembrana tiap hari terpaksa menyeberangi jembatan bambu yang rawan ambruk untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Tidak adanya akses jalan menuju rumah mereka membuat mereka terpaksa menantang maut menyeberangi jembatan bambu yang berada di atas sungai. Inilah jembatan bambu yang berada di Kelurahan Pendam, Kabupaten Jembrana. Walau jembatan bambu ini rawan roboh dan sudah miring, namun jembatan ini adalah akses satu-satunya bagi 15 kepala keluarga di Kelurahan Pendam untuk bisa beraktivitas setiap hari. Hampir tiap hari, warga dan siswa mulai dari TK hingga SMA menantang maut menyeberangi jembatan yang berada di atas sungai yang aliran airnya cukup deras dan dalam. Kakak 15 kakak lebih yang sering tiap hari dari sini mata niki yang kan termasuk murid-murid siswa seperti itu ya. Masuk tiap hari lewat niki masih kan. Dengan kondisi jembatan seperti itu tidak merasa takut untuk nyebrang seperti itu. Yang takut orang takut kan ampun takut gati padahal kan murid dulu masih main ini murid yang gede niku murid sedang masuk masih kan. Harapannya gimana beli? Mudah-mudahan ya pengidang bantuan untuk kangen pengidang sepeda kontes anggo ragu pengidang lewat itu Pak. Tidak hanya Komang Agus Suryadi, Nikomang Wirantini, siswi SMP yang tiap hari menyeberangi jembatan ini juga ingin jembatan ini bisa diperbaiki. Melihat kondisi jembatan yang rawan ambruk, ia mengaku terpaksa bergiliran menyeberangi jembatan ini agar tidak sampai ambruk. Siswa itu ada SD, ada SMP, ada SMA. memang setiap hari lewat tempat itu. Hari. Tidak ada jalan lain. Dengan kondisi jembatan miring seperti itu, gimana Anda takut? Kalau nyebrang itu gimana caranya? Berani bareng-bareng atau nunggu gitu? Nunggu bisa lewat. Oh, satu-satu berarti lewat, baru bisa lewat gitu. Kenapa seperti itu? Takut ditimpa. Oh, takut ditimpa. Harapan gimana? Bisa dibenahin gitu. Kepala Lingkungan Pendam bilang, jembatan ini memang akses satu-satunya bagi belasan kepala keluarga di lingkungan Pendam untuk bisa ke tempat kerja atau sekolah. Berbagai upaya agar ada jembatan permanen di tempat ini sudah dilakukan oleh kepala lingkungan, namun sampai saat ini belum ada realisasi. Untuk itu, berapa upaya kami kepada pemerintah terkait untuk mengupayakan bantuan, ternyata belum ada realisasi sampai sekarang. Kalau umpamanya ini ada air besar, bah itu beberapa kali jembatan bambu ini pasti dibawa lari oleh banjir nih, terus dia. Terus beberapa kali warga itu memperbaiki sehingga bambu di sini itu hampir habis ini dipakai untuk jembatan bambu, seterusnya begitu. Terima kasih. Memang setiap hari ada warga lewat sini. Ya, aktivitas warga di sebelah sungai tetap nih satu-satunya yang di sini ini. Kalau tidak gitu dia tuh. Jembatan bambu ini awalnya dibangun lebih dari 10 tahun yang lalu. Banjir yang terjadi mengakibatkan beberapa kali jembatan bambu ini rusak, bahkan hanyut terbawa banjir, sehingga warga kembali membangun jembatan bambu dengan swadaya. Kala jembatan ini hanyut saat banjir, warga mengaku terpaksa menyeberangi sungai. Bahkan beberapa warga yang tidak berani menyeberangi sungai terpaksa terisolir, termasuk anak sekolah yang tidak bisa pergi ke sekolah. Warga sangat berharap pemerintah bisa membantu membangun jembatan permanen agar aktivitas warga bisa lancar. Igede Ardika, Kompas TV, Jembrana, Bali. Di Gianyar, Saudara, jelang libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pemesanan hotel di kawasan Ubud mulai mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi 14% dari hari biasanya. Di akhir tahun jumlah hunian di Ubud dipastikan penuh. Menjadi salah satu tujuan wisata, Ubud dan kawasannya memang menyimpan beragam keunikan tradisi, budaya, kuliner, bahkan objek wisata pendukung lainnya yang menjadi tujuan favorit wisatawan yang tengah berlibur di Bali. Tak ayal, jelang libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pemesanan hotel di kawasan ini mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu hotel bahkan telah mendapat pesanan kamar jauh hari sebelum libur Natal dan Tahun Baru.
Tingkat hunian di hotel ini meningkat 14% dan dipastikan pada akhir tahun kamar hotel akan terisi penuh dengan rata-rata wisatawan tinggal selama 3 hari hingga 5 hari untuk menginap. Kalau okupansi di akhir tahun tentunya ada peningkatan dari periode awal ke mid hingga akhir itu cukup signifikan peningkatan di akhir. Jadi boleh dibilang yang kita lakukan sepertinya bekerja di market-market kita yang kita sasar sehingga okupansi kita bisa hampir penuh lah dengan periode peak seasonnya Natal dan Tahun Baru tersebut. Berapa persen kurang lebih peningkatan? Kalau dari sebulan terakhir yang kita lakukan, kita garap di periode tersebut, selain demand memang cukup tinggi meningkat, okupansi kita bisa meningkat hampir 14% rata-rata daily-nya di periode akhir tahunnya. Wisatawan yang datang itu biasanya wisatawan dari mana saja? Masih maksimal didominasi oleh Eropa tentunya, dari Prancis, Jerman, lalu juga ada dari Amerika, juga tidak sedikit dari Amerika, sama Australia tentunya. In general Ubud masih di average length of stay-nya dia di 3-4 hari rata-rata ya in general, tapi di periode akhir tahun ini ada sedikit peningkatan saya lihat karena mungkin mereka pengen liburan lebih panjang, harus mendapatkan Natal dan Tahun Baru. Dipilihnya Ubud sebagai tempat menginap oleh wisatawan ini mengingat kawasan Ubud memang dikenal dengan ketenangannya dan beragam hiburan seni di malam hari. Jipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. Saudara, geliat pariwisata Bali kian terasa. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencatat lonjakan konektivitas udara yang signifikan sepanjang tahun 2025. Tidak tanggung-tanggung 14 rute penerbangan baru resmi dibuka untuk memperkuat posisi Bali sebagai magnet wisata dunia dan pusat kegiatan MICE. Untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali telah menambah 14 rute penerbangan baru sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Dari total rute baru tersebut, 13 diantaranya merupakan rute internasional yang menandakan tingginya minat wisatawan mancanegara berkunjung ke Pulau Dewata. 4 rute bahkan menjadi yang pertama kali hadir di Bali, yakni dari Sichuan dan Cheongju di Asia, serta Mumbai dan Newcastle dari kawasan Asia Selatan dan Eropa. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Eni Ernawati yang akrab disapa Niluh Puspa menyampaikan dengan terkoneksinya Bali ke lebih banyak kota besar dunia, pihaknya optimis pergerakan wisatawan khususnya kegiatan MICE akan semakin meningkat dan berdampak positif bagi perekonomian lokal. Kita kan mendorong agar banyak MICE yang datang ke Indonesia ya, diselenggarakan di Indonesia, karena dengan adanya MICE tentu akan terjadi pergerakan wisatawan. Jadi semoga ini memperkuat posisi kita Indonesia dan juga semakin membuat dunia percaya bahwa Indonesia sangat layak didatangin, Indonesia sangat menarik untuk dieksplor seperti. Hingga Oktober 2025, trafik penumpang internasional di Bandara Ngurah Rai Bali tercatat mencapai 12,8 juta orang, naik 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, bandara ini telah melayani 57 rute penerbangan yang terdiri dari 36 rute domestik dan 21 rute internasional, dengan dukungan 50 maskapai dari dalam dan luar negeri. Jumlah penumpang yang dilayani pun menembus angka 20,32 juta dengan rata-rata harian mencapai 67.000 orang. Jipayana Putra, Kompas TV, Badung, Bali. Saudara, harga masih terpantau stabil. Kompas Pagi akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Saudara, Kompas Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Saudara, harga sembako di Pasar Kereneng dan Pasar terpantau stabil pada minggu pertama bulan Desember dengan sejumlah komoditas beras, gula, dan telur. Seperti apa pantauan harga sembako di pasaran? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV, Putu Farah, dan juru kamera Kade Santosa dengan beberapa penjual sembako di Pasar Kereneng dan Pasar. Baik saudara, saat ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan Desember dan sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Untuk itu kita ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan harga sembako khususnya seperti beras, gula, kemudian minyak, kemudian ada telur. Itu gimana sih perkembangan harganya? Apakah akan ada potensi peningkatan? Mengingat ketika jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru ada potensi peningkatan aktivitas belanja di pasar. Saat ini saya sudah berada di Pasar Kereneng dan Pasar. Untuk itu kita akan menelusuri bagaimana sih harga-harga sembako saat ini dan apakah akan ada potensi kenaikan. Untuk itu kita akan langsung tanyakan gimana ke penjual di Pasar Kereneng, gimana sih tanggapan mereka begitu ya. Ayo kita langsung. Halo saudara, jadi saat ini saya sudah berada di salah satu ruko, jadi penjual sembako di Pasar Kereneng, dan saya saat ini sudah bersama salah satu penjualnya yaitu Mbak Sarah. Halo Mbak Sarah. Halo siang Kak. Gimana kabarnya Mbak Sarah? Sehat, baik. Gimana tadi penjualan dari tadi pagi, apakah ada peningkatan? Ada sih Kak, untuk habis galungan ini banyak sih yang berbelanja. Tapi sebelum galungan dikit yang belanja. Mungkin karena efek hari raya tuh jadi makin banyak. Nggak tahu nanti kalau mau Natal juga gimana nya. Oke, sebelum kita ngomongin Natal nih, ini Mbak Sarah jualan apa aja? Jual ada beras, perlengkapan keluarga ada semua tuh di dapur kayak beras, sembako, terus air minum, telur, ya semuanya dah. Mbak, ini kan sebentar lagi akan menuju Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Apakah akan ada tren peningkatan harga dari sembako tersebut? Jadi kayak misalnya beras, apakah akan ada tren peningkatan, kemudian ada telur, apakah ada tren peningkatan harga begitu? Kemungkinan ada sih Kak. Karena dari pusat kita ada informasi sebelum Natal itu udah ada peningkatan antara beras itu 1 kilonya udah naik 100 per kilo. Tapi itu masih beras tertentu aja, belum ke semuanya berasnya yang naik. Untuk saat ini beras yang paling laku dijual itu beras jenis apa? Ratu Ayu. Itu yang paling keras laku yang 5 kilo sama 25. Selain itu normal sih. Kemudian selain beras, apakah akan ada tren peningkatan di sembako yang lain gitu, misalnya seperti telur, minyak, kemudian gula gitu? Sepertinya gula sama telur. Kalau minyak nggak ada kenaikan. Berapa peningkatannya? Peningkatannya kemungkinan antara kisaran 2.000 sampai 3.000 aja per kartonnya. Harganya kalau telur tuh sekarang masih normal 5.3. Kemungkinan kalau mau menjelang Natal tuh bisa jadi 55 atau 57 per krat. Jenis berasnya di sini tuh Putri, terus Tempong, beras polos, terus Ratu. Itu semua dari Jawa sih Kak, dari Banyuwangi. Jadi yang paling laku itu beras Ratu begitu ya. Tadi kan bahwa telurnya akan punya potensi kenaikan begitu. Kemudian untuk gula sendiri gimana? Gula udah naik dari sekarang. Naiknya dia per kilonya tuh 200 per kilo. Sebelumnya standar sih 770 sebelumnya. Sekarang udah 780 sampai 790. Apakah akan ada potensi kenaikan menjelang Natal nanti? Nanti kan mendekati Natal dan Tahun Baru, ada potensi kenaikan? Kemungkinan sih Kak. Belum pasti. Kalau yang beras pasti naik. Kalau misalnya untuk sembako yang lainnya mungkin apakah akan ada tren kenaikan? Sembako yang lain kayaknya sih enggak Kak. Kalau beras pasti itu, kalau yang lain sih enggak. Beras, terus gula, minyak, telur.
Kalau mie itu enggak ada. Harapannya mungkin Kak untuk penjualan di warung sembako ini menuju Natal dan Tahun Baru, apakah ingin harganya tetap stabil untuk menjaga aktivitas pembelanjaan begitu? Pasti pengen stabil lah. Kalau stabil kan pasti para ibu rumah tangga tuh pasti datang, pasti beli banyak. Apalagi sekarang kan ibu-ibu tuh naik 1.000 aja udah nggak mau beli. Tidak. Oke, berarti berharap agar harganya tetap stabil. Oke, makasih banyak Kak Sarah. Baik, itu dia tadi sudah kita dengarkan salah satu statement dari salah satu penjual sembako di Pasar Kerendang. Saat ini kita akan langsung cek di penjual yang lain juga. Kita akan lanjut ke penjual sembako selanjutnya, dan saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Kamiawan yang juga merupakan salah satu penjual sembako di Pasar Kerendang. Selamat pagi Pak Kamiawan. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Baik, sehat Stongkare. Gimana penjualan hari ini? Meningkat? Ya lumayan aja, ada peningkatan sedikit. Bapak di warungnya ini menjual apa aja sih sebenarnya? Apakah sembako-sembako begitu, apa aja yang Bapak jual? Ya, aneka kebutuhan sehari-hari, sembako, beras, tepung, gula, terigu, minyak, dan lain sebagainya ada. Bapak, ini kan Bapak jualan beras. Tadi jenis-jenis berasnya apa aja sih yang paling laku itu beras jenis apa? Yang sekarang premium sama medium aja. Ya. Kemudian ini kan sebentar lagi akan menuju Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Apakah akan ada tren peningkatan harga untuk harga beras begitu, kemudian harga gula, apakah akan ada tren peningkatan? Untuk saat ini kebetulan saya juga datengin barang, belum sih untuk hari ini, untuk saat ini. Nggak tahu kedepannya, nanti kedepannya saya nggak tahu juga. Potensi kenaikan, berarti akan ada potensi kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru begitu ya? Apakah Bapak optimis akan stabil saja harganya? Biasanya sih tahun-tahun kemarin sih ada kenaikan cuma sedikit ya. Kalau saya sih berharap sekarang tetap stabil aja nih. Sebelumnya harga biasanya kenaikannya sampai berapa Pak? Dan harganya sebelumnya berapa? Ada kemudian berapa sih kenaikannya gitu? Kalau sebelumnya paling Rp200 per kilonya rata-rata. Itu dah sebelumnya itu ya Rp200 ya per kilo. Dari harga 16.000 jadi 16,5, 15,5 jadi 16.000 gitu biasanya gitu. Kemudian untuk itu kan tadi beras ya Pak ya. Selain beras itu apalagi? Apakah gula begitu? Misalnya minyak atau mungkin telur mungkin Bapak jual gitu? Kalau yang lainnya belum sih. Belum. Kalau nanti kurang tahu juga sih. Biasanya sih ada kenaikan cuma nggak begitu signifikan kenaikannya enggak. Oke, Bapak. Mungkin yang terakhir, harapan Bapak, apakah Bapak ingin harganya tetap stabil menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru untuk agar aktivitas pembelanjaan tidak terganggu begitu? Apakah gimana harapannya Pak? Kalau saya sih harapannya harga tetap stabil Mbak ya, supaya pembelinya juga tidak terlalu protes sendiri sama harga, dikirain kita yang bermain harga. Itu aja sih Mbak. Oke. Jadi Bapak masih ingin harganya tetap stabil begitu ya? Oke Bapak, makasih banyak Pak Kamiawan ya. Oke, baik saudara, itu dia tadi kita sudah lihat bagaimana sih respon dari penjual sembako, bahwa memang dari pihak penjual pun ingin tetap harga itu tetap stabil dan memang agar tidak mengganggu aktivitas pembelanjaan nanti menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk sementara saat ini di minggu pertama bulan Desember itu harganya masih tetap stabil, dari beras, kemudian ada gula dan telur. Kemudian ada beberapa harga-harga sembako yang lainnya masih dalam harga yang stabil begitu. Saat ini tetap sekali lagi bahwa memang penjual dari sembako di Pasar Kerendang sendiri memang mengharapkan agar harga tersebut tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan menjelang Natal dan Tahun Baru. Putu Farah, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, usai jeda berikut akan kami hadirkan segmen teranyar, yakni berita olahraga dalam segmen Kompas Sport di Kompas Pagi. Saudara, tanda tangani nota kesepahaman dengan Kemendagri dan Kementerian UMKM.
Kemenpora perkuat ekosistem olahraga lewat pemanfaatan aset 20 stadion sepak bola di Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpora, Kemendagri, dan Kementerian UMKM digelar Selasa pagi di Jakarta. Kerjasama 3 kementerian ini mencakup aspek tata kelola 20 stadion sepak bola di Indonesia untuk kepentingan bersama. Di antaranya Stadion Segiri Samarinda, Stadion Harapan Bangsa Aceh, Stadion Pakansari Bogor, dan Stadion Wibawa Mukti Bekasi. Stadion yang merupakan aset pemerintah pusat dan daerah nantinya akan bisa dikelola oleh klub sepak bola setempat. Praktik ini menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak. Klub bisa menggunakan untuk kepentingan latihan dan pertandingan, sementara beban anggaran pemeliharaan di Pemda otomatis jadi berkurang. Dengan demikian diharapkan ekosistem olahraga akan semakin kuat sehingga menciptakan industri olahraga yang sehat. Pembangunan di daerah-daerah setelah PON juga mangkrak. Nah, inilah yang kami berharap peran daripada pemerintah daerah dan kami di pusat untuk benar-benar bisa memanfaatkan semua aset ini dengan baik. Sehingga Bapak juga mendapatkan tambahan pemasukan di daerah. Akhiri perdebatan emas atau perak, Saudara. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali tegaskan Timnas Sepak Bola Indonesia tetap usung target pertahankan emas di SEA Games. Kendati Kemenpora hanya targetkan perak. Perdebatan seputar target Timnas Sepak Bola Indonesia pada SEA Games 2025 berakhir. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali pastikan, skuad Garuda Nusantara tetap mengusung misi mempertahankan medali emas. Pernyataan ini sekaligus merespon pertanyaan publik, mengapa sepak bola hanya ditargetkan perak pada SEA Games di Thailand. Amali menjelaskan sejak awal target federasi adalah emas, namun Kemenpora melalui tim review menyatakan targetnya hanya perak. Menurut Amali, hal ini tidak perlu diperdebatkan karena masing-masing memiliki tolak ukur tersendiri. Yang terpenting saat ini seluruh komponen tim sepakat kembali membawa pulang medali emas ke tanah air di akhir gelaran. Secara internal, kemarin saya tanya ke pemain, pelatih, official, Pak Marji sendiri kan sudah menyampaikan mereka bertekad untuk back to back emas. Sementara dalam hitungan pemerintah, Kemenpora melalui tim reviewnya di sana hanya perak. Ya sudah, saya sampaikan kita ikuti target pemerintah, tetapi sejak awal kita adalah emas. Kuliner lawar labi-labi, informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah dalam program Kompas Pagi di Kompas TV. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan rangkuman berita hari ini dalam Kilas Peristiwa Kamis. Pansus Trap DPRD Provinsi Bali menutup sementara 13 bangunan akomodasi wisata di Jatiluwih, Tabanan yang diduga melanggar aturan tata ruang di zona LST dan LP2B. Temuan ini sekaligus memicu penegasan pemerintah daerah untuk melindungi kawasan warisan budaya dunia. Polda Bali menyatakan hingga saat ini situasi Kamtibmas di wilayah Bali masih aman. Pejabat Polda Bali berharap seluruh pihak untuk berperan aktif menjaga Kamtibmas jelang musim libur Nataru 2025. Seorang warga negara Perancis berinisial MAA ditangkap setelah menunjukkan gerak-gerik mencurigakan dan kabur saat melihat ada polisi bertugas pengamanan acara menteri di Bali. Setelah berhasil dibekuk, petugas menemukan barang bukti narkoba jenis kokain dan ganja di dalam kantong celana pelaku. Puluhan warga dan siswa di Kelurahan Pendam, Kabupaten Jembrana tiap hari terpaksa menyeberangi jembatan bambu yang rawan ambruk. Berbagai upaya agar ada jembatan permanen di tempat ini sudah dilakukan oleh Kepala Lingkungan,
namun sampai saat ini belum ada realisasi. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pemesanan hotel di kawasan Ubud mulai mengalami peningkatan. Tingkat hunian di hotel meningkat 14% dan dipastikan pada akhir tahun kamar hotel akan terisi penuh dengan rata-rata wisatawan tinggal selama 3 hingga 5 hari untuk menginap. Tanda tangani nota kesepahaman dengan Kemendagri dan Kementerian UMKM, Kemenpora perkuat ekosistem olahraga lewat pemanfaatan aset 20 stadion sepak bola di Indonesia dan praktik ini menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak. Perdebatan seputar target timnas sepak bola Indonesia pada SEA Games 2025 berakhir. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali pastikan skuad Garuda Nusantara tetap mengusung misi mempertahankan medali emas. Tim Liputan Kompas TV, Bali. Kuliner lawar biasanya menggunakan daging sapi, ayam, atau kambing. Namun saudara, ada yang unik pada salah satu warung makan di Kabupaten Gianyar. Lawar di sini menggunakan daging ampas atau labi-labi. Tentunya lawar labi-labi ini memiliki cita rasa khas tersendiri, mulai dari gurih dan kenyal. Dikenal dengan olahan masakan khas Pulau Dewata, lawar memang memiliki beragam varian daging, mulai dari daging sapi, ayam, babi, bahkan kambing. Namun di Gianyar ada salah satu warung yang menjual olahan lawar yang unik dan cukup langka. Ini dia lawar empas atau labi-labi. Labi-labi adalah jenis hewan reptil yang hidup di air tawar. Labi-labi sering juga disebut kura-kura cangkang lunak. Lawar labi-labi ini berbeda dengan lawar pada umumnya, di mana dengan tekstur dagingnya yang kenyal dan rasa yang gurih dari perpaduan bumbu khas Bali serta sayuran membuat lawar labi-labi ini menjadi pilihan bagi pecinta kuliner lawar Bali. Untuk lawar empasnya itu rasanya seperti apa sih? Untuk lawar empasnya sih, yang pertama dagingnya empuk. Rasanya sih emang enak sekali dan bumbunya terasa banget ini untuk lawar empasnya. Dan ini pertama kali saya nyobain, rasanya emang enak sekali ternyata untuk lawar empasnya. Apa yang membedakan dengan lawar-lawar Bali yang lain? Kalau untuk membedakan ya mungkin dari segi daging ya pasti berbeda dia. Ini agak teksturnya lebih lembut dibandingkan daging-daging yang lainnya. Bumbunya gimana? Bumbunya terasa sekali. Untuk bumbunya strong banget dan khas Balinya terasa banget. Dibuat dengan bumbu khas Kabupaten Gianyar dan bumbu lengkap khas Bali atau disebut dengan base genep, olahan lawar labi-labi di warung pada kawasan Samplangan Gianyar ini menjadi pilihan favorit utama bagi pecinta lawar. Per hari, lawar ini habis terjual 100 hingga 150 porsi. Terutama saya senang kuliner sih. Jadi saya nyoba beberapa tempat, terutama lawar-lawar yang ada di Bali. Dan saya terkesima dengan lawar empas. Nah, saya membawa lawar empas ini ke warung yang ada di sini, Warung Manik. Saya mencoba mengemas menjadi hal-hal yang baru dari lawar empas itu. Apa pembedanya dari lawar-lawar yang lain? Pembedanya di sini memakai bumbu khas Gianyar, ya. Bukan dari khas, saya bilang dari Kedewel atau Sukawati, kita pakai bumbu khas dari Gianyar Kota. Jadi rasanya lebih soft, tapi tidak mengurangi esensi dari lawar-lawar itu sendiri. Kalau labi-labi, kalau dibilang sulit, memang sulit kalau di Bali sendiri, karena di Bali belum ada peternaknya. Jadi saya langsung dari Jawa membawa ke sini dan biasanya dikirim berpuluh-puluh kilo dalam sekali pengiriman dari Jawa. Cukup dengan merogoh kocek Rp25.000 saja, Anda sudah bisa menikmati kenyal, gurih, dan lezatnya olahan lawar labi-labi di kawasan Desa Samplangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Suasana tempat makan yang nyaman ditambah dengan aneka minuman segar membuat makan bersama keluarga lebih bermakna. Jipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan sejumlah acara menarik dan berbagai informasi inspiratif lainnya dalam program kami selanjutnya. Follow Instagram dan Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata.
Saudara, Kompas Pagi akan kembali hadir pada esok hari setiap pukul 6 hingga 7 WITA. Dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi, Santi, Santi Om.